Kenapa sih dalam Islam tidak boleh berhubungan badan sebelum menikah? Ternyata ada jawaban secara biologis. Secara sains, ketika seorang perempuan berhubungan intim, tubuhnya mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon ini membuat perempuan merasa terikat dengan pasangannya. Begitu hormon oksitosin dilepaskan, ikatan itu terbentuk kuat. Selain itu, hormon dopamin juga meningkat, membuat perempuan merasa senang dan bahagia. Namun pada laki-laki, justru terjadi hal sebaliknya. Mereka kehilangan hormon testosteron, dan ketika testosteron menurun bersamaan dengan dopamin, mereka tidak merasakan hal yang sama seperti perempuan. Memang, ada hormon prolaktin yang membuat laki-laki merasa puas. Tetapi puas bukan berarti bahagia. Jadi meski mereka satisfied, sebenarnya mereka tidak merasa happy atau terikat secara emosional. Kalau hubungan itu tidak diiringi dengan hormon vasopresin, maka laki-laki tidak akan cepat merasa terikat. Vasopresin butuh waktu, bahkan bisa sampai 3 bulan setelah mengenal seseorang, barulah ikatan itu terbentuk. Karena itu, jika hanya puas tanpa ikatan, hubungan tersebut terasa kosong. Itulah mengapa Islam melarang hubungan badan di luar pernikahan. Sebab, pada akhirnya perempuanlah yang terikat dan bisa tergila-gila, sementara laki-laki tidak selalu demikian. Dalam Islam, satu-satunya cara agar perempuan bisa mengizinkan dirinya berhubungan intim adalah melalui pernikahan, sebuah komitmen nyata. Ketika pernikahan itu terjalin, hormon vasopresin ikut bekerja. Hormon ini membuat laki-laki menunjukkan sikap dominan, setia, dan monogamis pada pasangannya. Bagi perempuan, hubungan intim tanpa ikatan pernikahan membuat otaknya terganggu secara brain wiring. Ia bisa merasa terus terikat dengan orang yang tidak layak, sulit move on, bahkan tetap tergila-gila pada orang itu meski tahu ia tidak pantas. Itulah kenapa banyak perempuan merasa tersiksa secara batin setelah hubungan seperti itu. Tubuh dan pikiran perempuan menjadi sulit menetralkan ikatan hormon tersebut. Karena itu pula, Islam menetapkan adanya masa idah 3 bulan. Awalnya mungkin dipikir hanya untuk memastikan tidak hamil. Tapi sebenarnya, masa idah itu juga berfungsi memberi waktu tubuh perempuan menetralisasi ikatan hormon, agar bisa pulih dari keterikatan dengan pasangan sebelumnya. Jadi, larangan berhubungan badan sebelum menikah dalam Islam bukan hanya soal moral, tapi juga melindungi jiwa dan tubuh manusia, khususnya perempuan. Dengan pernikahan, hubungan itu menjadi sah, ada komitmen, dan ikatan emosional serta biologis berjalan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, Islam melarang bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi. Agar cinta kita tidak salah tempat, dan kebahagiaan kita benar-benar halal serta penuh keberkahan. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe Rahma Stories 3D, biar nggak ketinggalan video edukasi berikutnya.